Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dan sekarang sudah pukul berapa itu guys? Kelihatan nggak? Tuh. Jadi sudah pukul hampir setengah 12 kurang 15 menit. Nah ini tadi aku baru nonton video punya teman-teman gitu ya, saling sapa gitu, nyapa. Jadi menghampiri teman-teman yang sudah hadir di aku juga. Dan sambil saya lihat suami tadi kan waktu sebelum ini ya, saya sama suami sekitar habis maghrib tadi kan saya minta diantar suami untuk ke family market ya, family market atau beringin gitu. Nah karena kita ada itu apa namanya keset ya, keset buat itulah, buat ya keset lah itu loh, keset lantai gitu loh, itu kan udah rusak. Nah ini kan mau lebaran jadi kita nyicil gitu, beli keset sama beli toples ya, toples karena kita belum punya toples, adanya yang agak gede-gede gitu, kita pengennya yang rapi gitu loh, rapi yang kecil-kecil lah gitu. Karena sekarang ini nggak seperti zaman dulu guys, zaman dulu tuh kalau lebaran itu pasti jajan berapapun itu langsung habis. Sekarang orang-orang tuh nggak terlalu suka jajan atau gimana ya. Setelah saya amati yang lebaran kemarin itu, maksudnya main ya makan jajan mungkin ya sudah, kita makannya jajan tuh nggak pas lebaran aja gitu loh kalau era sekarang tuh. Kalau dulu kan nggak, kita bisa beli jajan, makan jajan itu, menikmati jajanan lebaran itu kan cuman hari lebaran aja gitu ya. Nah nggak panjang lebar ya. Terus suami tadi tuh waktu di sana tuh kurang semangat gitu guys, kurang semangat, terus kayak apa pokoknya kurang semangat lah. Nggak biasanya dia tuh senang milih-milih jalan-jalan gitu. Terus aku tanya sampai di rumah, kenapa sih sampean kok nggak semangat kayak biasanya? Katanya nggak tahu, kakinya tuh panas gitu loh, kakinya panas, capek lah gitu ya, intinya capek gitu, mungkin ya memang kecapean gitu ya. Dan saya berinisiatif ya, karena sebagai suami istri itu harus saling ngerti, siapa yang capek, siapa yang sakit, atau siapa yang kurang enak badan, kita harus sigap ya. Karena apa? Karena kita tuh saling membutuhkan satu sama lain gitu. Kalau satu keluarga itu sehat-sehat terus apa semangat gitu, tentunya membuat kita juga sebagai istri juga semangat gitu, melihat senyum, kebahagiaan gitu ya. Makanya ini nggak cuman saya konten ya, tapi sebelumnya memang bukan karena konten ya, sebelumnya memang kita seperti itu. Jadi kalau aku capek, aku gimana gitu, suami tuh juga sigap. Jadi kita saling melengkapi, saling ngerti, saling tahu lah. Karena biasanya ya kalau ada contoh gitu, ada contoh umpamanya suaminya tuh baik ke kita, terus tentunya istri nggak mungkin nggak baik gitu loh. Kalau suami perhatian, pasti istrinya lebih perhatian lagi gitu. Karena orang baik ke kita, gimana sih perasaan kita, pasti kita pengen membalasnya ya. Seperti itulah guys, kita harus saling mengerti. Dimana suami capek, istri capek, ataupun mungkin bareng-bareng capek ya gantian gitu loh ya. Saya mulai ya, karena suami sudah dari tadi tuh tidur, aku biarkan, memang sengaja aku biarkan tidur dulu. Nanti setelah itu aku tadi ngomong sebentar ya gitu, habis aku sudah agak capeknya juga hilang, agak udah siap gitu, intinya kayak istirahat aku cukup gitu, aku mulai memijit suami gitu guys. Oke, langsung saja ya, saya mau mijit. Jadi aku mau ambil minyak kayu putih guys. Minyak kayu putih tuh, suami sama saya tuh sama aja ya, maksudnya kita tidurnya tuh malam-malam ya, karena itu tadi pengen belajar juga mengenal ya YouTube, terus kita juga melihat konten-konten teman lainnya itu memberi motivasi buat kita gitu. Makanya kita harus saling saling hadir gitu, saling hadir ya.
agar kita mengetahui gimana sih gitu loh, kita belajar dari teman, ya begitu sebaliknya gitu jika memang itu bermanfaat gitu kan, kita saling belajar. Oke, di sini aja ya, kelihatan nggak sih? Udah. Nah, kenapa dikasih minyak kayu putih? Karena minyak kayu putih ini akan menghangatkan terus membuat kayak apa ya, sendi-sendi yang kaku gitu nanti kalau lama-lama dipijit gitu anget, terus kayak istilahnya apa ya, istilahnya rantai gitu, kayak dikasih oli gitu loh guys, itu. Nah, saya mijitin suami gini, biasanya tuh suami aku kalau aku capek nggak disuruh, kita memang bukan nunggu suruhan gitu, nunggu disuruh enggak, tapi karena pengertian kita satu sama lain gitu, saling ngerti lah ya, tahu lah kalau kenapa sih kok murung, kenapa gitu, pasti ada pertanyaan itu, kita langsung tanggap gitu loh, langsung tanya, kita nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi ditanya pun kalau memang tenggorokan sakit umpamanya gitu, atau aku capek atau kenapa gitu, langsung kita harus terbuka ya, biar kita tahu cara menanggulangi biar nggak terlambat gitu, nggak kasep gitu ya guys ya, bahasa Jawa ini kasep gitu. Kalau kasep tuh bahasa Sunda itu cakep ya, ganteng ya. Kalau kayak gini nggak apa-apa, ini suami karena pakai celana panjang nggak apa-apa ya, cuman yang terpenting tuh ini sini itu guys, sama ini telapak kaki guys, telapak kaki dikasih ya dikit, telapak kaki ini dipijit-pijit gini, nanti semuanya itu akan terasa lebih ringan. Nah guys, ada berita yang bagus dari aku belajar itu ya, aku bukan belajar, aku menerapkan minum air tajin. Kelihatan nggak aku agak berisi gitu, kelihatan kan, biasanya tuh kan garing banget gitu ya, ya kita selalu berusaha gitu, namanya kita sebagai manusia ya, kalau mungkin istilahnya kurang gimana gitu, kita harus berusaha selama itu ya, benar gitu, benar dan memang bermanfaat buat diri kita. Jadi apapun yang dikasih saran oleh orang, kalau menurut aku itu baik, pasti akan aku lakukan. Dan ternyata memang bener, minum susu kayak apa, aku cocoknya air tajin, itu memang bagus. Dan air tajin itu katanya teman-teman, aku baru tahu juga, aku belum browsing ya air tajin itu manfaatnya apa. Cuman sebelum saya meminum air tajin itu, saya dianjurkan oleh oleh dukun ya, dukun pijet itu yang mijitin aku itu kan, tanya apa mijit aku gitu, kamu agak gemukan dikit gitu loh, disuruh gemukin dikit gitu. Terus aku ya ngomong gimana gemuknya, sudah minum susu dan sebagainya, tapi ya tetep aja aku gitu. Tapi si mbah dukunnya, dukun pijet itu ngomong, coba kamu pakai air cucian yang sudah beras ya, cucian beras yang sudah bersih gitu, dikasih air mineral ataupun air yang sudah bersih yang layak diminum, itu setelah itu kamu minum setelah cucian terakhir gitu loh. Jadi selalu sudah bersih terus diminum gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah aku terapkan itu setiap hari 1 gelas. Sebenarnya nyuruhnya tuh cuma 3 teguk atau sampai 5 tegukan gitu. Tapi kalau aku sendiri pribadi, kalau untuk obat ya istilahnya, kalau kayak itu memang berguna buat diriku, pasti aku akan melakukan lebih, walaupun itu enak nggak enak itu aku paksakan. Karena apa yang aku ingat di dalam otak aku itu cuman manfaatnya gitu. Kalau manfaat itu bagus, pasti aku akan lakukan walaupun itu kayak paksaan gitu. Aku punya pemikiran yang seperti itu guys. Karena kadang tuh suami atau istri capek tuh dipijitin sebentar gitu sama istrinya gitu, mungkin kayak langsung sembuh guys, daripada dipijitin dukun pijet. Kenapa ya, kalau memang itu capeknya tuh memang karena capek, nggak sakit loh maksudnya, itu sering cepet sembuhnya gitu. Mungkin itu karena energi dari saling cinta gitu loh, mungkin kayak gitu ya, menurut aku kayak gitu, karena ada ikatan gitu ya.
ada ikatan dan ketulusan gitu. Jadi bisa membuat suami ataupun istri itu tersendiri merasa dihargai, merasa diperhatikan gitu. Jadi secara naluri itu kayak apa ya, ya seneng gitu aja lah antara energi suami sama istri itu tadi, menurut aku gitu ya. Jadi kayak kita mijit, kita melayani suami ataupun kita ngapain itu sebagai istri ya, maksudnya yang bersangkutan untuk menjaga kebahagiaan kita berdua gitu. Itu menurut aku sih wajib dan kita memang harus belajar. Aku juga belajar gitu, aku juga lagi belajar guys. Yang terutama tuh kaki. Kenapa kaki yang capek? Karena sering naik motor itu juga capek kan, naik motor jalan itu capek gitu loh. Jadi kaki memang gini ya. Oh, masalah yang memang sering orang capek itu ya di kaki gitu. Karena kita sering berdiri, jalan gitu kan. Gitu. Jadi ya entah itu mungkin kalau kita sama-sama sibuk ataupun capek gitu, tapi ya disempatkan lah ya, karena kita menikah ataupun kita berumah tangga itu kan nggak ada suatu alasan, maksudnya alasan yang dulunya kita bertemu senang terus kita menjalin hubungan sampai ke mungkin ke prewedding semuanya sampai pernikahan, akad nikah kayak gitu ya. Itu kan kita merasa saling cinta gitu kan, pasti saat itu indah. Alangkah baiknya kalau kita lakukan itu juga seterusnya gitu, perasaan itu akan ditumbuhkan gitu loh. Jangan cuman berhenti setelah kita mendapatkan apa namanya status gitu, status di buku. Jangan kayak gitu. Kalau bisa, ini nasihatin saya sendiri ya sebenarnya, karena saya sendiri tuh sering banget ngomong dengan diri saya sendiri itu. Kenapa? Karena banyak banget menurut saya tuh manfaatnya gitu. Kita sering ngobrol sama diri sendiri itu sama saja kita mengoreksi ya. Jadi sebelum kita intinya nanti takutnya kita nggak bisa mendengarkan orang lain, mendingan kita ngomong sama diri sendiri dulu. Setelah itu ya nanti kita akan bisa. Kalau omongan kita pengen didengarkan orang lain, kita harus mau mendengarkan juga omongan orang itu guys. Jadi langsung ke ini. Bentar tak ambil dan ini lagi ya yang bagian kita capek tuh biasanya sini, apalagi suami aku tuh ngedit ya, duduk gitu ya guys. Ngedit tuh selain duduk kan berpikir, jadi tegang gitu. Makanya ini yang kayak perlu didengarkan gitu. Nah, kalian udah tahu kan ini lengan aku udah mulai gede nih. Tapi aku nggak mau gemuk banget sih, aku cuman pengen seger di muka aja gitu. Karena kalau gemuk banget susah juga untuk jalan gitu. Terus juga namanya wanita kan uring-uringan gitu, uring-uringannya tuh kayak umpamanya ngelihat perubahan kita yang wah gendut banget gitu bajunya tuh semuanya nggak muat, tuh juga sedih juga ya, harus update lagi gitu. Intinya di museum kan sayang sekali kan gitu. Sayang sekali karena apa? Karena banyak kebutuhan gitu. Jadi nanti setelah kita membengkak badannya, otomatis yaitu baju yang kecil-kecil itu dimuseumkan gitu loh. Makanya dijaga aja, karena saya tujuannya tuh pengen agak berisi sedikit lah. Biar saya juga kan kurang darah ya.
kurang darah. Terus kadang tuh juga dibilangin sama dukunnya tuh, mungkin kamu sering pusing tuh karena kamu kekurusan gitu, kayak kurang gizi lah intinya gitu. Dan langsung aku cetetin ya guys ya. Jadi gini, cetetin tuh diginiin. Nah, sudah gitu aja, nanti sudah istirahat terus sudah pules gitu nanti suami. Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat beristirahat buat temanku semuanya, dan kita saling belajar saja. Maaf kalau video saya ini mungkin bukan mengajari ya, saya cuman pengen berbagi saja, berbagi pengalaman saja gitu. Jadi kalau merasa ada yang merasa saya tuh mengajari ataupun gimana, saya juga lagi belajar gitu. Intinya gitu ya, saya lagi belajar dan saya ingin intinya kalau itu memang benar bisa memotivasi ya saya senang, gitu aja sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Tuh saking capeknya, denger nggak tadi dikuran suami gruk gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.